Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita ini, ya, pembelajaran IPA secara online di SMPN 3 Merbau. Nah, pelajaran kita kali ini adalah kelas 7 ya, untuk kelas 7 semester genap, bab 6, bagian tata surya. Nah, inilah pertemuan kedua kita ya pada materi kali ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita apa ya. Nah, jadi nanti pada pembelajaran tata surya ini nanti kalian akan mengetahui planet-planet apa saja yang berada di galaksi kita. Kemudian ciri-ciri apa saja yang ada pada planet tersebut. Nah, mungkin kalian bisa tahu pernah orang nyebut dengan nama eh, planet apa? Bintang fajar, bintang senja, itu planet atau bulan? Nah, itu nanti bakalan kita jawab nanti di pembelajaran kali ini ya. Kemudian ada juga rumor mengatakan, bisa nggak ya kita tinggal di planet lain selain bumi? Nanti ada jawabannya bagaimana hal tersebut bisa atau tidaknya ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita ada 3 kali ini ya. Yang pertama, serta didik itu dapat menyebutkan anggota tata surya ya. Jadi termasuk dalam planetnya ya. Planet-planet apa saja. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri planet ya. Nanti akan kita pelajari apa saja ciri-ciri planet tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Oke, apa itu rotasi? Apa itu revolusi? Ya, jadi analisis peristiwanya saja dulu ya. Nah, nanti jadi 3 hal ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita secara online hari ini ya. Nah, bagaimana model pembelajaran kita? Model pembelajaran kita ini karena secara online ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penjelasan materi yang sekarang termasuk dalam hal penjelasan materi. Yang kedua itu adalah tentang diskusi. Model diskusi tanya jawab itu kalian lakukan melalui grup Messenger yang telah kita buat ya. Yang ketiga nanti bakal ada evaluasi. Evaluasi di sini Bapak akan memberikan semacam kuis yang akan kalian kerjakan. Lalu kalian jawab, kalian foto jawaban kalian, kalian kirimkan ke grup Messenger. Oke, bisa ya? Nah, ini sudah biasa kita lakukan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita untuk mempermudah ya, kita gunakan software atau aplikasi yang sudah Bapak buat ya, sudah Bapak kembangkan, itu aplikasi Tata Surya. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita ya. Ini adalah aplikasinya. Oke. Nanti pada aplikasi ini akan ada 3 komponen ya. 3 komponen yang akan kita lakukan. Nah, apa saja nanti ya. Oke. Kita tunggu dulu. Jalan. Oke, sudah jalan ya. SMP Negeri 3 Merbau, Kabupaten Bulanganti. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah materi sistem tata surya. Baik, kita mulai saja ya. Ini suaranya Bapak hilangkan biar nggak terlalu mengganggu ya. Karena ini biasanya ada suara ini. Nanti bagi yang mau aplikasi ini itu bisa Bapak share dapat kalian install di Android kalian. Ya, jika tak ada, simak saja video ini. Isinya sama juga kok. Ya, kita klik play. Mulai ya. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita lakukan pada saat ini. Pertama, tentang penjelasan planet tersendiri, video tentang rotasi dan revolusi, kemudian latihannya. Oke, kita masuk yang planet ya. Oke, siap ya belajarnya? Baik. Nah, ini adalah gambar anggota tata surya yang ada di galaksi kita. Galaksi apa namanya? Ya, betul ya, galaksi Bima Sakti. Pak, ada galaksi yang lain? Ada ya, ada sangat banyak sekali galaksi yang ada. Tapi yang tempat tinggal kita sekarang ini yang berada di planet Bumi ya, itu planet Bumi ini berada di galaksi Bima Sakti. Nah, apa saja yang ada di galaksi Bima Sakti tersebut? Pertama, ada nih yang kuning nih. Apa yang namanya yang kuning nih? Yang besar, kuning. Iya, betul ya. Ini matahari. Kemudian ini yang semacam
bola-bola karet seperti ini ya. Ini ukurannya besar ya, cuman karena dibuat dalam bentuk gambar jadi kecil ya. Ini adalah planet ya. Kemudian ada yang berbentuk putih-putih nih. Ini namanya adalah meteorit ya. Kemudian yang kecil-kecil itu asteroid. Nah, oke ya, itu adalah anggota-anggota tata surya. Ini sudah kita Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ya, kita lebih fokuskan ke ciri-ciri dari anggota tata surya ini. Nah, yang pertama, ini apa? Yup, matahari. Nah, matahari ya. Matahari ini kemarin ada berapa bagian ya? Ada inti matahari, ada kulit matahari, ada korona ya. Nah, bukan virus corona ya. Nah, ya ada coronanya, corona matahari. Kemudian ada satu lagi fotosfer ya, kalau salah Bapak namanya. Oke. Kita masuk yang penjelasan tentang matahari ini. Matahari ini adalah pusat tata surya ya, yang berupa bola gas yang bercahaya. Jadi ini gas ya, ya. Ya. Matahari ini adalah bintang yang menghiasi galaksi Bima Sakti. Suhunya itu adalah 6000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke bumi. Wow, ya itu kalau kita sentuh tangan aja 6000 itu udah melepuh, mungkin tinggal debu ya, tinggal butiran debu ya. Oke, suhunya suhu inti. Nah, ini suhu di intinya ya. Kalau tadi itu baru suhu permukaan. Kalau suhu intinya itu sampai 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Melepuh itu ya. Kalau kena sampai itu ya. Nah, oke. Struktur matahari ini udah kita bahas kemarin ya. Cara ilmiah itu dia menggunakan gelombang tekanan atau suara infrasonik. Matahari memiliki struktur inti, zona radioaktif, konvektif, fotosfer, atmosfer, dan medan magnet. Ya, paham ya matahari? Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bagi matahari. Planet berikutnya yang paling dekat dengan matahari. Ini planet ya. Namanya adalah planet ya, Merkurius. Ini adalah planet pertama yang ada di paling dekat dengan matahari. Nah, jadi planet ini adalah planet yang paling kecil ya. Karena ukurannya yang sangat kecil ya, selain menjadi planet yang kecil, planet ini juga paling dekat dengan matahari. Ya, nggak kebayang kan, udah kecil, kemudian dekat dengan matahari. Mana itu coba? Kan panas itu ya. Makanya nggak ada yang makhluk hidup dapat tinggal di sana ya. Nah, ciri-cirinya ini planet ini pertama ukurannya kecil ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian dekat dengan matahari. Warnanya abu-abu ya. Kemudian jaraknya ke matahari, meskipun dia paling dekat, tapi jaraknya itu sekitar 57 juta kilo ya dari matahari. Nah, unsurnya itu terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Kemudian diameternya sekitar 4,8 kilo, 4.879 kilo ya maaf. Kemudian suhunya itu ini paling dekat ya, paling dekat dengan matahari saja suhunya 430 derajat Celcius. Ini yang menghadap matahari. Ini sebelahnya ya. Jadi kalau ini matahari, sebelah sini itu 430. Sedangkan yang tidak menghadap matahari itu suhunya minus 180 derajat Celcius membelakangi matahari. Oh, berkebalikan ya. Nah, itu sangat tidak akan ada kemungkinan makhluk hidup dapat tinggal di sana ya. Oke, paham ya? Kita lanjut yang berikutnya, yang kedua, planet Venus. Nah, Venus ini adalah planet kedua ya, yang paling dekat dengan matahari. Ini biasanya itu pernah kita jumpai ya. Dia biasa muncul nih, sering nampak kalau kita di bumi itu saat sore, saat pagi. Biasa kita kenal dengan nama bintang fajar atau bintang senja ya. Jadi kadang kan pernah kan kita sore-sore nampak, wah itu ada planet ya. Nah, planet apa? Itu bukan bulan ya. Ada orang yang beranggapan itu bulan, itu bukan bulan, itu adalah planet. Planet Venus namanya. Atau biasa orang sebut dengan bintang fajar atau bintang senja. Ciri-ciri berikutnya ya, itu warnanya putih atau kuning-kuningan, nampak ya? Kuning-kuningan.
Jaraknya sekitar 108 juta kilometer dari matahari, diameternya 6052 kilometer. Kemudian arah rotasi. Nah, ini ada keunikan dia ya. Arah rotasinya ini melawan arah rotasi planet-planet lain ya. Nah, nanti kalau kita tahu nanti dulu bumi itu bakalan rotasi. Apa itu rotasi? Apa itu revolusi? Nanti ya kita jelaskan. Oke. Nah, yang jelas dia Venus ini arah rotasinya itu berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain sendiri. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, yang ketiga, ini planet tempat kita tinggal. Iya, di mana? Bumi ya. Nah, ini tempat kita tinggal. Nih bumi ya. Nah, jadi kalau kita tengok dari luar angkasa, bumi itu seperti ini. Ya. Nampak ya biru? Biru ini apa? Ini adalah air. Yang hijau-hijau ini adalah daratan. 70% itu adalah air. Ini bumi kita ini 70%-nya adalah air. 30%-nya daratan. Yang tempat kita tinggal. Ya. Nah, ciri-cirinya sama. Warnanya biru ke hijauan. Jaraknya ini dari matahari, ingat ya. Jarak kita dari matahari sekitar 149,6 juta kilometer. Jauh ya. Jauh. Nah, diameternya itu, nih diameter ini di setengah ya, itu sekitar 12.742 km. Dia punya satu buah satelit alami. Satelit alami dia punya, namanya adalah bulan. Ya, oke. Nah, paham ya? Tentu, ini kan bumi tempat kita tinggal. Tentu paham. Baik, kita lanjut berikutnya. Next. Nih, yang warna orange. Apa ini ya? Mari kita klik. Iya. Ini adalah planet setelah bumi. Namanya adalah Mars. Mars ini adalah planet urutan keempat dari matahari. Tapi, apakah planet ini memiliki atmosfer yang hampir menyerupai bumi? Iya, dulu dia punya atmosfer yang menyerupai bumi. Sehingga para ilmuwan dulu berasumsi bahwa kita makhluk hidup, manusia bisa tinggal di Mars. Tapi itu dulu ya. Sekarang ini atmosfernya sudah sangat menipis ya. Kalau udah atmosfer menipis, bagaimana makhluk hidup bisa tinggal di sana? Tentu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi kita nggak tahu bagaimana besok-besoknya ya. Apakah bisa atau tidak ya. Tapi sejauh ini karena atmosfer menipis, tentu makhluk hidup tidak dapat tinggal di sana. Nah, sebagian besar itu dia terdiri atas karbon dioksida ya, 95,3%, kemudian diikuti oleh nitrogen, argon, oksigen dan air ya. Sehingga disebutlah planet ini dengan planet merah. Jadi ini rencananya katanya manusia bisa tinggal di sini, tapi itu dulu ya, sekarang nggak bisa lagi. Di mana itu? Di planet Mars ya. Nah, warnanya merah. Kenapa warna merah? Karena dia di sini ya, itu banyak terdapat logam-logam ya. Logam-logam yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia sehingga dapat menimbulkan warna merah di sini ya. Terus jaraknya itu ke matahari itu sekitar 227 kilo. Kemudian diameternya 6.779 km. Dia punya 2 satelit alami. Wah, kalah ya bumi ya. Bumi hanya punya 1 satelit alami. Apa tadi? Bulan ya. Kalau Mars ini ada 2, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, ada 2 satelit ya. Oke, itu Mars ya. Lanjut berikutnya. Wow, ini ada planet yang paling besar ini. Kenapa ya? Dari sekian planet ini yang paling besar. Apa itu namanya? Mari kita klik. Iya, namanya adalah Jupiter. Ini adalah planet urutan kelima dari matahari ya. Tanya itu, ini merupakan planet yang paling besar ya. Kita nampak tadi kan ukurannya sudah jelas paling besar. Nah, jadi ciri-cirinya pertama, dia merupakan planet yang terbesar pada tata surya. Nampak ya? Nih, ini gambar planetnya. Kemudian warnanya tampak berlapis-lapis. Ya, ada warna kombinasi warna orange dan warna putih. Kemudian jaraknya itu dari matahari sekitar 778,55 juta kilometer. Diameternya karena ini paling besar, tentu diameternya paling besar. Kemudian dia punya, selain dia planet paling besar, dia merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak. Kalau tadi bumi 1, Mars ada 2. Kalau si Jupiter ini, dia punya 67 satelit.
Wow, nggak kebayang ya nama-nama planetnya apa saja itu ya. Yang penting ini yang paling banyak dia. Oke, paham ya? Nih Jupiter. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang unik ya. Ada satu planet yang unik. Nah, namanya adalah planet. Yuk kita klik. Yep, Saturnus. Nah, ini adalah planet ke-6. Kenapa ya unik nih? Karena dia ada cincin yang mengelilinginya. Inilah dikatakan dia planet yang unik ya, ada keunikan sendiri karena dia memiliki cincin. Namanya Saturnus. Ini bukan dataran ya, bukan daratan. Ini adalah gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-cirinya, dia mewarna kuning pucat, Pak ya. Kemudian punya cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Kemudian jaraknya ke matahari sekitar 1,4 miliar kilometer dan diameternya 116.463 kilometer. Nah, satelitnya bagaimana? Satelitnya ini 56 satelit. Wah, masih kalah ya daripada Jupiter. Nah, Jupiter tadi sampai 60 lebih ya. Nah, sedangkan kalau Saturnus hanya 56 satelit. Oke, cukup banyak. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ada planet Uranus. Warna biru ya. Nah, nampak kan warna biru? Nah, ini adalah planet urutan ke-7 dari sistem tata surya kita. Nah, ini suhu planet yang memiliki suhu terdingin. Ya, sangat dingin. Suhunya sampai minus 224 derajat Celcius. Wow, kita minus 10 aja sudah nggak tahan itu ya. Ini sampai minus ratusan, 200-an malah lagi ya. Sangat dingin. Nah, itu termasuk dalam ciri-cirinya. Kemudian warnanya biru muda. Ya, ingat ya. Berarti ini ciri khas sendiri nih. Dia warna biru muda. Berarti itu nama planetnya adalah planet Uranus. Oke. Kemudian satelitnya itu 27 buah satelit alami ya. Nah, oke, namanya planet apa? Uranus. Biasa kita kenal dengan nama planet Uranus atau planet biru ya. Oke. Terakhir, planet apa itu? Nah, ini dia urutan terakhir. Namanya adalah planet Neptunus. Ini adalah planet urutan terakhir dari sistem tata surya kita. Tahukah kamu berapa jauh jarak antara planet Neptunus dengan matahari? Oke, jaraknya tentu yang paling jauh ini 4.450 juta kilometer. Wow, ya, sangat jauh sekali itu. Ini merupakan planet yang berwarna biru. Wah, hampir sama ya dengan yang tadi ya. Planet yang berwarna biru, ya. Kalau tadi berwarna biru muda ya. Kalau ini berwarna biru. Nah, kemudian jaraknya yang paling jauh. Kemudian diameternya 49.000 kilometer ya. Kemudian dia memiliki 8 buah satelit. Di antaranya Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah, oke. Nah, kita sudah bahas ini dari planet-planet atau anggota tata surya ya. Pertama tentang ciri-ciri planetnya. Mari kita ulangi lagi ya. Apa saja nama-nama planet tadi. Kita mulai dari yang pertama ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, nih yang paling besar, Jupiter yang memiliki cincin, Saturnus yang warna biru muda, Uranus, dan terakhir warna biru, Neptunus. Berarti ada 8 planet yang harus kita ingat. Ini yang ada di galaksi Bima Sakti, di galaksi tempat kita tinggal, ya. Oke. Merasa untuk planet aman ya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan di grup Messenger ya, sampaikan di sana. Oke, kita back kembali. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana tentang rotasi dan revolusi dari planet tersebut. Mari kita saksikan dari video berikut ini. Semua planet ya itu melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Jadi peristiwa rotasi dan revolusi itu terjadi secara bersamaan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah sistem tata surya kita. Nampak ya, ini matahari. Kemudian ini ada planet-planet yang mengelilinginya.
Jadi sembari dia melakukan rotasi, dia juga melakukan revolusi. Nah, ini adalah peristiwa rotasi ya. Peristiwa bumi berputar pada sumbunya. Nih, kan bumi nampak berputar ya. Sembari dia berputar, dia juga mengelilingi matahari. Itu nama revolusi. Nah, ini nampak kita rotasi. Rotasi bumi. Peristiwa bumi mengelilingi peristiwa bumi berputar pada sumbunya. Ingat ya, nampak bumi berputar itu tidak tegak lurus. Nah, dia berlawanan arah jarum jam, kemudian membentuk sudut 23,50 derajat. Jadi tidak tegak lurus ya, jadi ada sudut miringnya. Oke. Nah, sembari matahari berotasi dan berevolusi, bulan juga seperti itu. Bulan juga akan mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari. Nah, lama bulan mengelilingi bumi itu adalah sekitar 29,5 hari. Atau bisa dikatakan sekitar 30 hari. Makanya dikatakan 1 bulan itu 30 hari. Oke, yang belum paham, saya coba ulang lagi videonya ya. Nah, ini ya sistem tata surya kita. Oh, nampak ya pergerakannya. Jadi sembari dia berotasi, dia juga akan mengalami peristiwa revolusi. Jadi itu planet-planet ini berputar ya. Ini juga bumi juga berputar dia pada sumbunya, juga sembari mengelilingi matahari. Nah, revolusi 365/4 hari itu dikatakan dengan nama 1 tahun ya. Jadi peristiwa bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. Sedangkan peristiwa bulan mengelilingi bumi itu namanya 1 bulan. Sekitaran 30 hari ya, 29,5 hari. Oke. Nah, ini jika ada pertanyaan, silakan diberikan pertanyaannya atau ditulis pertanyaannya di grup Messenger. Nanti kita bahas dan diskusikan bersama-sama di sana ya. Oke. Yang bagi yang tidak dapat menyaksikan video ini, Bapak akan menyediakan aplikasi Android-nya yang bisa kalian install di Android kalian sendiri. Nah, oke. Nah, itu dia. Jadi kita sudah dapat mempelajari ada peristiwa rotasi dan ada peristiwa revolusi ya. Rotasi itu adalah peristiwa bumi atau planet berputar pada sumbu putarnya. Sedangkan revolusi adalah peristiwa planet mengelilingi matahari. Sembari dia berevolusi, dia juga akan melakukan rotasi. Ya. Jadi dia tidak sendiri-sendiri, rotasi sendiri, revolusi sendiri. Tidak ya, dia berbarengan melakukannya. Oke ya, nah itu semua udah kita pelajari. Nah sekarang kita simpulkan secara keseluruhan ya. Berarti tadi anggota tata surya udah kita pelajari, ada matahari, ada planet-planet lainnya, ada 8 planet tadi, ada asteroid, ada meteoroid ya. Kemudian planet-planet sudah kita jelaskan tentang ciri-cirinya ya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada peristiwa rotasi dan peristiwa revolusi. Rotasi itu peristiwa planet berputar pada sumbu putarnya. Yang lamanya kalau bumi itu sekitar revolusi itu adalah peristiwa matahari bumi mengelilingi matahari yang lamanya adalah sekitaran 365 hari ya, atau sekitaran kita bilang 1 tahun. Kalau bulan mengelilingi bumi itu lamanya adalah sekitar 29,5 hari atau 30 hari, itu kita katakan 1 bulan. Paham ya sampai sini? Oke, kalau udah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, evaluasi. Itu latihan. Silakan kalian siapkan kertas kalian, siapkan pena ya. Kita akan kalian jawab latihan-latihan berikut ini sebagai bukti kalian sudah memahami materi ini. Oke, kita masuk ya. Nah, mari menguji pengetahuanmu tentang tata surya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Ya, kita mulai. Nah, oke. Nah, ini ada 3 buah gambar planet. Yang manakah planet Jupiter yang di bawah ini? Bapak kasih option ya. Yang ini A, ini B, yang ini C. Silakan kalian pilih. Yang manakah planet Jupiter? A, B, atau C? Gimana? Sudah? Ya.
Lanjut, soal berikutnya. Yang kedua, suatu planet memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, planetnya berwarna biru. Wah, ingat ya, yang biru tadi ada 2 buah kan? Ada biru muda dan ada warna biru. Nah, kemudian jaraknya sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari. Lalu diameternya 49.530. Lalu yang terakhir, nah ini ciri-ciri penting nih. Dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya Triton. Nah, planet tersebut adalah planet apa? Ayo, ingat ya. Nah, planet yang warna biru aja ada 2 tadi. Kemudian yang punya 8 buah satelit siapa tadi? Nah, oke, coba diingat ya. Oke, pilihannya yang A, Jupiter. B, Saturnus. C, Uranus. D, Neptunus. Oke, silahkan kalian jawab. Oke, sudah ya. Lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, soal yang ketiga. Planet Mars itu disebut dengan planet merah. Mengapa? Oke, tadi ada ya, buat sampaikan. Apakah A, sering terlihat saat fajaran senja hari? B, atmosfernya terdiri atas gas rumah kaca? Ya. C, memantulkan cahaya matahari? Atau D, permukaannya mengandung mineral besi? Oke, yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Ya, buat jawabannya sekalian dengan optionnya. Dengan A, B, C, atau D saja ya. Buat optionnya sekalian. Nah, oke. Oke, siap ya. Baik, kalau sudah siap, itu dia 3 soal yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih sudah mengerjakan latihan ini. Dan jangan lupa jawabannya dikirimkan ke Messenger. Kalian foto jawaban kalian ya. Kemudian kalian kirimkan ke grup Messenger saya. Nah, jadi itulah dia pembelajaran kita hari ini ya tentang sistem tata surya. Pada pertemuan kedua ini kita sudah membahas tentang ciri-ciri planet, kemudian apa itu peristiwa rotasi dan evolusi, kemudian juga kita sudah melakukan evaluasi. Nah, tuh Bapak rasa cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan kalian melakukan atau berikan pertanyaannya di grup Messenger. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Dan jangan lupa latihan atau evaluasi tadi yang telah kita kerjakan, mohon dikumpulkan, dikirimkan dalam bentuk foto, kirim ke grup Messenger. Baik, sampai jumpa dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.